Ini Ibu Dona, saya mau bertanya kepada Ibu dengan nada sangat lemah lembut ya Bu. Bagaimana Ibu Dona bisa memberikan seorang terpidana yang sudah merugikan negara kita sampai dengan 6M dan membun-bun hewan yang langka loh Bu, terenggiling, untuk diambil sisiknya, dibawa keluar dalam rangka untuk membuat bahan SHBU, SHABU. Ibu nggak kepikiran di sini orang kayak gini Ibu kasih cuma 1 tahun, vonis 1 tahun doang. Ini yang paling lebih berbahaya Bu. Terenggilingnya udahlah dimetongin, sisiknya dibawa ke luar negeri buat dibikin apa? Dibikin bahan narkocoy Bu. Kok Ibu bisa ngasih orang kayak gitu cuma setahun, denda 20 juta? Kok orang yang kayak Nikmir, yang dicari-cari sama si RG, buat ngebantuin RG ningkatin lagi penjualannya, biar bisa live-nya dia bebas, ngejual semua produk dengan mengeruk ratusan miliar per bulan ya Bu. Per bulannya ratusan miliar ya Bu. Ibu vonis dia 11 tahun. Logikanya ruginya apa? Apa yang dirugikan sama si NM ini? Bu Dona, saya mau tanya sama Anda, ini bagaimana sih Bu? Bagaimana cara kinerjanya seorang jaksa itu Bu? Tolong dijelaskan sama saya. Penilaiannya itu loh bagaimana logikanya. Saya bandingkan kasusnya Terenggiling sama kasusnya Nikita ya. Niki ini personal sama personal. 4M yang sepakati oleh si pihaknya RG juga, itu juga bukan sekedar cuman dikasih atau diambil begitu terus gak ada apa-apa loh Bu. Ada jasanya si influencer Bu yang bernilai mungkin lebih tinggi dari 4M. Untuk apa? Untuk membuat perusahaannya ini bagus lagi, karena udah direview kan oleh influencer yang lain dari barangnya si RG ini. Sehingga 4M itu kan ya Allah Bu, 4M itu RG kalau lagi live, Ibu tahu nggak? Dia banyak sekali loh penjualannya loh. Pada saat waktu belum ketahuan itu cuma dilabelin, nggak ada BPOM, terus barang-barangnya overclaim, ratusan miliar Bu. 4M itu ya Allah, mek koyong ngene tok loh. Hah. Lah ini yang terenggiling ngerugiin negara kita, menghancurkan habitat dari hewan langka yang dilindungi Bu. Ruginya 6M. Negara loh, bukan personal. Kok bisa Ibu kasih setahun? Orang mudeng aku.